Sehat. Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat, alhamdulillah. Gimana Bu hari ini? Apa yang ada masalah yang dibicarakan Bu? Iya, ini loh Bu, masalah pembelajaran bahasa Indonesia di kelas, terutama yang kelas 10 Ibu. Jurusan apa? Ya, kalau saya ngampu jurusan DKV. Jurusan DKV. Iya. Apa yang perlu, maksudnya Ibu menemukan masalah apa terkait? Iya, masalah anak-anak kelas 10 DKV ini sebagian besar kemampuan membacanya itu rendah. Gitu. Kalau kemampuan yang lain sudah lumayan. Kalau kemampuan yang lain, yang lumayan itu berbicaranya. Itu malah berbicaranya. Iya, tapi ya untuk mengarahkan sesuai dengan materi yang dibahas itu masih perlu penekanan lagi, itu masih perlu arahan terus. Cuma yang paling mengkhawatirkan, yang paling meresahkan saya itu kemampuan membaca. Kemampuan membaca. Iya. Membaca dalam apa? Bukannya teks apa yang mereka kurang gitu? Iya, terutama teks yang berisi keilmuan Bu. Informasi-informasi keilmuan Bu. Selain teks yang dari media sosial, yang terutama teks percakapan ya Bu. Teks yang formal, maksudnya teks ilmiah. Jadi selama ini saat panjenengan mengajar itu mereka cenderung suka selama analisis jenengan saat mengajar itu mereka lebih suka membaca apa Bu? Maksudnya kalau panjenengan memberikan sesuatu itu teks atau apapun itu mereka lebih tertarik kemana? Mereka lebih tertarik untuk ngomong Bu. Gitu. Iya, untuk membaca itu sulit. Harus saya beri perintah untuk baca. Nah, kendalanya yang saya hadapi ketika mereka selesai membaca itu nggak ngerti apa isi yang dia baca. Karena memang tadi yang perintah saya membaca. Tapi kalau nggak diperintah, nggak diharuskan membaca, dia Tidak punya inisiatif untuk membaca sendiri itu enggak. Dia asik ngobrol. seperti itu. Jadi Iya. rencana panjenengan untuk menciptakan inisiatif anak-anak dalam membaca itu seperti apa? Iya, saya memiliki rencana untuk menumbuhkan kebiasaan membaca dulu, membiasakan mereka membaca, terutama membaca teks-teks atau bacaan-bacaan ilmiah. Ya kita gunakan buku-buku yang mereka pegang aja dulu, buku paket yang mereka pinjam dari perpustakaan. Terutama yang mereka bawa saat pelajaran ya buku paket bahasa Indonesia. Ya mereka saya biasakan untuk membaca setiap ini. Mereka harus membaca setiap pelajaran dimulai, mereka harus sudah membaca. Itu rencana yang akan saya kerjakan. Nah, menurut Ibu gimana? Menurut saya rencana yang Ibu sampaikan tadi ya menurut saya bagus Bu. Jadi itu untuk menemukan inisiatifnya. Jadi untuk langkah-langkahnya yang lebih tepat lagi itu seperti apa? Maksudnya kayak nanti kalau seumpama ada anak yang memang membacanya sudah bagus, terus ada yang masih belum, itu seperti apa Bu nanti? Iya, langkahnya rencana saya itu bertahap Bu. Yang pertama
rencana saya itu mereka saya wajibkan untuk memilih minimal 2 paragraf aja dari buku paket semuanya. Nah, setelah mereka memilih, mereka harus menyimpulkan isi dari yang ia baca. Nah, setiap anak dari satu kelas itu harus berbeda, sehingga mereka tidak ada kesempatan untuk mencontoh hasil kesimpulan temannya. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, mungkin nanti karena di buku kan skopnya terbatas itu. Nanti saya tugasi mereka atau bisa di dalam kelas untuk menggunakan HP. Nah, dia mencari satu teks atau satu paragraf yang berisi pembahasan keilmuan. Nah, kemudian dia harus bisa menjelaskan atau menulis, menyimpulkan isinya. Itu langkah yang kedua. Jadi ada 2 langkah gitu. Ada langkah berikutnya mestinya. Kecepatan anak-anak kan nggak sama. Ya, ada yang 1 kali sudah bisa, ada yang butuh 2 kali, ada yang 2 kali juga mereka belum bisa. Nah, rencana saya untuk langkah ketiga, untuk mereka yang sudah bisa, itu nanti sebagai tutor sebaya. Oh, jadi sebagai tutor sebaya temannya Iya, mengajari temannya yang kurang, bagaimana trik yang ia berikan, kemudian disampaikan ke temannya. Nah, itu langkah ketiga. Kembali ke langkah yang pertama yang jenengan sampaikan tadi, itu kan ada poin yang saya ambil itu anak-anak biar agar tidak mencontek gitu kan. Gimana cara ibu untuk menanggulangi anak-anak itu biar tidak mencontek gitu kan. Biasanya anak-anak punya banyak cara untuk mencontek dan biar tidak sama itu saja. Iya. Yang pertama tadi kan anak-anak saya suruh ngambil teks 1-2 paragraf dari buku yang harus berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, agar mereka tidak contohan, tidak ngambil inti dari Google dan sebagainya. Yang pertama kan teksnya sudah beda. Nah, yang kedua, agar mereka tidak ngambil dari Google, kita sepakati di awal ketika kita menggunakan teks, ketika HP tidak diperlukan, maka HP harus disimpan sehingga mereka tidak cari jawaban di Google. Itu yang kami lakukan, itu rencananya. Itu bentuk dari salah satunya juga mengarah ke bentuk tanggung jawab Iya. anak-anak biar dia disiplin untuk tidak mencontek. Iya, biar dia bisa memaksimalkan kemampuannya, mengasah keterampilannya untuk memahami bacaan secara mandiri. Jadi sejauh ini kita berbicara gitu, apa kesimpulan yang saat ini kita bicarakan tadi itu Bu? Menurut sama sudah jenengan sudah menemukan kesimpulannya tidak? Iya, kesimpulannya dari masalah anak-anak yang kurang memahami bacaan akan diberi latihan-latihan dengan kemandirian dan tambahan dari teman sebaya, serta nanti juga ada refleksi dari saya sebagai guru pengajar
untuk ngecek mereka satu persatu sehingga masalah itu nanti bisa terselesaikan. Mudah-mudahan mereka naik ke kelas 2 bisa memahami bacaan dengan baik. Itu goal yang ingin saya capai. Jadi untuk permasalahan membaca, apakah jenengan masih sudah tercerahkan dengan obrolan-obrolan ini tadi atau masih ada permasalahan lain Bu untuk yang dibicarakan? Insya Allah sudah Bu, ini saya ingin memantapkan rencana yang saya buat, ingin melaksanakan, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan baik. Ya, semoga bisa terlaksana dengan baik ya Bu. Nanti kalau selama rencana aksi jenengan berjalan, terus nanti kalau jenengan masih mempunyai permasalahan saat rencana aksi itu, nanti jenengan bisa ngobrol lagi dengan saya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa terlaksana, minta doanya dan dukungannya. Alhamdulillah saya juga dapat informasi terkait itu tadi juga. Siapa tahu saya juga bisa menerapkan itu. Sampun nggih Bu. Matur suwun. Assalamualaikum. Berdasarkan percakapan yang dilakukan oleh coach dan coachee, sudah sesuai dengan alur yang runtut dan bisa menemukan solusi yang tepat dalam permasalahan yang dibahas, yaitu tentang rendahnya kemampuan siswa dalam memahami isi bacaan yang sudah dibaca. Dari pembicaraan yang sudah terjadi, bisa disimpulkan bahwa kemampuan memahami isi bacaan bisa ditingkatkan melalui latihan membaca antara 1 sampai 2 paragraf yang dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan. Siswa dengan kemampuan membaca yang lebih baik bisa membantu temannya dengan menjadi tutor sebaya, sehingga teman yang kurang bisa memahami isi bacaan bisa meningkatkan pemahamannya dengan bantuan temannya. Sekian review dari percakapan coach dan coachee yang sudah dilaksanakan.